Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas jenis-jenis graf, lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, untuk kelompok kami beranggotakan Arnesa, Muhammad Irsyad, dan saya sendiri. Nah, masih ingat gak teman-teman soal jenis-jenis graf yang kemarin sudah dibahas oleh kelompok Yude, Angel, sama satu lagi Rutina. Nah, mungkin kita akan review sedikit banget. Boleh next lagi Ernest. Nah, secara umumnya jenis-jenisnya tuh meliputi graf sederhana, graf tak sederhana, graf berarah, dan graf tidak berarah. Nah, mungkin di sini untuk membantu pemahaman teman-teman dan saya sendiri, di sini sudah saya lampirkan juga terkait tabel yang dimana berisikan jenis graf sederhana, sisinya itu tidak berarah. Sisi ganda diperbolehkan? Tidak. Sisi gelang diperbolehkan? Tidak. Nah, jenis graf ganda, sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, iya, sisi gelang diperbolehkan, tidak. Graf semu, sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, iya, sisi gelang diperbolehkan, iya. Graf semu tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, iya, sisi gelang diperbolehkan, iya sih. Terus graf berarah, sisi ganda diperbolehkan, tidak, sisi gelang diperbolehkan, iya. Terus jenis graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan iya, sisi gilang diperbolehkan iya. Boleh lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke beberapa graf sederhana khusus. Yang pertama, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Oke, n-1. Terus jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah, ini formulanya, n dikalikan n-1 dibagikan 2. Nah, rumus ini diperoleh dari untuk satu buah simpul terdapat n-1 buah sisi ke n-1 simpul lainnya. Maka untuk n buah simpul terdapat n dikalikan n-1 buah sisi. Karena setiap sisi terhitung 2 kali untuk pasangan simpul yang bersisinya dengannya, maka jumlah sisi seluruhnya dibagi 2, yaitu n dikalikan n-1 per 2. Nah, mungkin sebelum beranjak ke slide berikutnya, maaf, Vanessa. Nah, kita bisa melihat bahwasanya ini kan simpul dinotasikan dengan N. Kita lihat dari K3 dulu deh. Untuk kita bisa menentukan sisinya, coba kita terapkan apakah formula ini beneran works atau enggak. Nah, dengan diketahui simpulnya sama dengan N, atau di sini kita bisa melihat sama dengan 3, kenapa sih bisa tahu langsung simpulnya sama dengan 3? Mungkin teman-teman bisa beranggapan bahwasannya kalau kita menentukan simpul, lihat coba plot-plotnya atau titik-titiknya. Karena kan kalau misalkan teman-teman mungkin dulu pernah pramuka ya. Jadi untuk menghubungkan tongkat-tongkat kan emang juga pakai simpul. Nah, anggaplah titik-titik ini sebagai simpul-simpul ini sebagai ya titik-titik atau pertemuan di tiap tongkatnya. Nah, kelihatan bahwasanya di K3 ada 3 titik. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau simpulnya itu sama dengan 3. Nanti kita selanjutnya akan membahas derajat juga yang mana pasti akan berkaitan juga dengan simpul. Coba kalau misalkan kita masukin simpulnya sama dengan 3, apakah sisinya sama dengan 6? Coba 3 dikalikan 3 min 1 atau 3 dikalikan 2 dibagi 2 sama dengan 6. Dan betul kalau sisi pada K3 sama dengan 3. Begitupun juga dengan K4, K5, dan K6-nya. Jadi kita tinggal memasukkan simpulnya saja. Maka kita akan memperoleh sisinya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke graf lingkaran. Graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul-simpul pada Cn adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3 sampai Vn-1, Vn. Dan Vn, V1
Dengan kata lain, ada sisi dari simpul terakhir Vn ke simpul pertama V1. Simpul tidak kurang dari 3. Boleh dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke wheels. Kita mendapatkan sebuah roda Wn ketika kita menambahkan sebuah simpul tambahan ke sebuah siklus Cn. Untuk n lebih besar daripada 3, lebih besar sama dengan 3, roda ini akan membentuk sebuah roda baru dan menghubungkan simpul baru ini ke setiap simpul n di Cn dengan sisi-sisi baru. Dan berikut gambar dari wheels ini. Nah, lanjut Arnisa. Sekarang kita lanjut membahas ke n-cubes. Hypercube n dimensi atau n-cube dilambangkan dengan Qn adalah sebuah graf yang memiliki simpul-simpul yang merepresentasikan bit string dengan panjang n. Dua simpul bersebelahan jika dan hanya jika bit string yang dipresentasikan berbeda tepat satu posisi bit. Perhatikan bahwa kita dapat membangun n plus 1, kubus dari kubus n, Qn dengan membuat dua salinan dari Qn dengan mengawali label-label pada simpul-simpul dengan O pada satu salinan dari Qn dan satu salinan Qn yang lain. Dan menambahkan sisi-sisi yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label yang hanya berbeda pada bit pertama. Ini masih berkaitan dengan n-cubes. Q3 bangun dengan menggambar dua salinan dari sebagai bagian atas dan bawah dari menambahkan O di awal label dari setiap simpul di sisi bawah dan satu di awal label setiap simpul di permukaan atas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpulnya adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur berderajat R. Jadi tadi kita punya notasi N itu sebagai simpul, sekarang kita punya notasi R sebagai derajat. Graf teratur berderajat 0,1 dan 2. Next, Arnesa. Nah, graf lengkap Kn adalah graf teratur berderajat N-1. Demikian graf lingkaran Cn juga graf teratur berderajat 2. Mudah dihitung bahwa jumlah sisi pada graf teratur R dengan N buah simpul adalah NR per 2. Graf teratur berderajat 3 masing-masing dengan 4, 6, dan 8 simpul. Nah, mungkin, maaf Arnesa, coba kita lihat satu gambarnya dulu. Nah, tadi kan cara penentuan simpul teman-teman sudah paham ya. Sekarang derajat. Derajat itu cara simpelnya kita menentukan derajat adalah dengan melihat keterkaitan dari titik-titik, dari satu titik ke titik yang lainnya. Contoh, apabila di atas segitiga kita menaruh huruf A, di kiri segitiga kita menaruh B, dan di kanan segitiganya kita taruh C, kita lihat dari titik A itu punya keterkaitan berapa sisi dengan titik-titik yang lain. Kalau misalkan A di puncak, berarti kan A ke B 1, terus A ke C 2, terus masih ada A ke tengah. Nah, titik di tengah itu bisa kita tulis D juga. Jadi dari titik A itu ada keterkaitan berapa sama titik-titik yang lain. Dan ada 3. Begitupun juga titik yang lainnya. B demikian, C demikian, dan D juga demikian. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya derajatnya sama dengan 3. Boleh next, Agnes. Nah, sekarang di sini ada contoh soal berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama yang lebih besar dari sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya tiap simpul berderajat sama, berarti graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah, nah, jadi di sini kita mempunyai rumus NR per 2, yang dimana N tadi simpul dan R adalah derajat. Nah, di sini tinggal kita kali silang aja ya untuk menentukan N sama dengan 2E per R. Terus di sini kita juga mempunyai E-nya sama dengan 12, yaitu notasi untuk sisi.
Dan yang perlu kita cari adalah berapa N-nya. Dan diperoleh N-nya sama dengan 24 per R. Next, Anessa. Nah, untuk R sama dengan 3. Jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 24 per 3, dan hasilnya sama dengan 8. Untuk R yang lainnya, R lebih besar dari 3, dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 24. Mengapa harus pembagi bilangan bulat dari 24? Karena kita di sini menentukan sisi dan nggak mungkin sisi hasilnya desimal. Jadi kita harus mencari mana kelipatan dari R-nya. Seperti itu. Dan 24 tadi juga merupakan hasil kali dari 2 dan 12. Seperti itu. Dan di sini kita mempunyai R sama dengan 4 karena untuk R lebih besar dari 3 ya. N sama dengan 24 bagi 6, terus R 6 sama dengan N 24 bagi 6 sama dengan 4. Di sini kita bisa menyebutkan tidak mungkin membentuk graf sederhana. Terus di R8, N sama dengan 24, dibagikan 8 sama dengan 3, kesimpulannya sama. R12 juga hasilnya 2, dan kesimpulannya sama. R24 dengan hasil 1, dengan kesimpulan sama juga. Jadi jumlah simpul paling sedikit 6 buah dan paling banyak 8 buah. Nah, lanjut kita masuk ke bipartit graf. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1, V2. Dengan kata lain, setiap pasang simpul di V1, demikian pula dengan simpul-simpul di V2, tidak bertetangga. Apabila setiap simpul bertetangga dengan semua simpul di, maaf ini kelebihan di, maka disebut sebagai graf bipartit lengkap komplit bipartit. Graf dilambangkan dengan K dikalikan M kali N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah M dikalikan N. Nah, di sini juga terdapat gambarnya ya teman-teman. Jadi bisa sama-sama kita simak. Kita bisa melihat bahwasanya graf lengkap K2 adalah graf bipartit. Nah, selanjutnya graf lengkap bukan graf bipartit. Untuk menunjukkan K3 bukan graf bipartit. Bagilah simpul-simpulnya menjadi dua bagian, V1 dan V2, yang dalam hal ini berisi satu buah simpul dan mengandung dua buah simpul. Ternyata dua simpul di V2 terhubung oleh sebuah sisi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan definisi graf bipartit. Untuk gambar K3-nya, teman-teman juga bisa melihat di sampingnya. Nah, boleh dilanjut. Nah, sekarang di sini juga ada contoh dari graf bipartit. Graf di atas adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 A, B, D, dan V2 C, E, F, G. Dan setiap sisi menghubungkan simpul di V1 ke simpul di V2. Nah, ini juga contoh gambarnya, graf bipartit lengkap K2,3, K3,3, dan K2,4. Nah, masih dengan bipartit ya. Contohnya misalkan ada 3 buah rumah yang di sini ditaruh H1, H2, dan H3. Masing-masing rumah dihubungkan dengan 3 buah utilitas, ada air, gas, dan listrik, dengan alat pengantar berupa pipa, kabel, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini teman-teman juga uh, udah umum banget ya sama hal-hal seperti ini. Apabila rumah membutuhkan yang di sini air, gas, dan listrik, bagaimana caranya supaya pembagian atau pendistribusian dari air, gas, dan listrik ini sampai ke rumah H1, H2, dan H3. Maka didapatlah pola seperti ini atau gambar seperti ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut ke masih ke bipartit, yang dimana topologi bintang atau star topologi pada jaringan komputer LAN. Di sini V1 berisi simpul di pusat, sedangkan V2 berisi simpul-simpul sisanya. Graf topologi bintang dengan N simpul atau N terminal komputer adalah graf 1, 1 kali N. Anjir. Nah, sekarang kita masuk ke representasi graf.
Terdapat 3 macam representasi yang akan kita pelajari dan sering gunakan, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Nah, yang pertama itu matriks ketetanggaan, yang dimana matriks ketetanggaan merupakan representasi graf yang paling umum. Misalkan suatu matriks A sama dengan A baris I kolom J. Dan di sini 1 jika simpul I dan J bertetangga. 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Karena matriks ketanggaan berisi 0 dan 1, maka sering disebut juga dengan matriks 0, 1 atau zero one. Elemen matriks yang juga dapat dinyatakan dengan nilai fase menyatakan 0 dan true menyatakan 1. Ini juga sudah dibahas pada saat pisan presentasi. Lanjut. Nah, selanjutnya materi ketetanggaan untuk graf sederhana dan tidak berarah akan selalu simetris. Sedangkan untuk graf berarah, matriks ketetanggaan belum tentu simetris. Selain itu, diagonal utama pada matriks selalu 0 karena tidak ada sisi gelang atau loop, kecuali matriks tersebut memiliki sisi ganda atau sisi gelang yang kita kenal dengan loop. Matriks ketetanggaan tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang memiliki sisi ganda atau graf ganda. Kita dapat menyiasatinya dengan elemen A, I, J pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah sisi yang berasosiasi. Tetapi matriks ketetanggaannya tentu bukan lagi matriks 0, 1. Untuk graf semu, gelang atau loop pada simpul yang berdekatan dinyatakan dengan nilai 1 di matriks ketetanggaannya. Kita bisa menyimak contoh selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke derajat tiap simpul 1 dapat dihitung dari matriks ketetanggaan untuk graf tidak berarah. Dinotasikannya sebagai dV. Di sini untuk graf berarah, D in atau D masuk ya, bisa kita kenalnya juga demikian. Vj sama dengan jumlah nilai pada kolom J dari I sama dengan 1 sampai N. Elemennya sama A, I, J. Dan kalau di D out, Vi sama dengan jumlah nilai pada kolom I dari J sama dengan 1 sampai N. Dengan elemennya pun sama A, I, J. Lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Derajat simpul 2 adalah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini seperti penyebaran matriks pada umumnya ya teman-teman. Kalau misalkan 1 kita lihat sisi 1 ke 1 derajatnya akan 0. Sisi 2 ke 1 derajatnya 1. Hal ini pun juga keterbalikan ya. Kalau misalkan dari 1 ke 2 ya pasti akan 1, dari 2 ke 1 akan 1 juga. Dan penyebarannya sama sehingga terbentuklah matriks demikian. Derajat simpulnya adalah tadi yang seperti saya udah katakan 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 karena kita bisa melihat di baris kedua derajat simpul 2 adalah penjumlahan dari elemen-elemen di baris 2. Derajat simpul 4 sama halnya dengan konsep yang tadi saya telah sampaikan di simpul 2 atau baris kedua. Kita bisa melihatnya tinggal penjumlahan dari elemen-elemen yang ada pada baris keempat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua yang kompleksitasnya lebih meningkat dibandingkan yang contoh soal 1. Ini juga demikian, kita tinggal melihat sisi 1 ke 1 akan menghasilkan derajat berapa. Sisi 2 ke 1 akan menjadi 1, sisi ketiga ke 1 akan menjadi 1 karena mereka terdapat keterikatan tanpa ada penghalang gitu loh. Kalau misalkan 1 ke 4, nilainya pasti akan jadi 0 karena dia sudah terhalang oleh simpul ketiga. Seperti itu. Maka keterikatannya, maka bisa dibilang dia tidak terikat. Seperti itu. Nah, derajat simpul keempat adalah 00100 karena konsepnya juga demikian seperti yang sebelumnya, tinggal penjumlahan dari baris yang ada pada baris yang ditanyakan. Derajat simpul 5 adalah 000. Mengapa demikian? Karena tidak ada keterkaitannya dari 1 ke 5, 2 ke 5, terus 3 ke 5, 4 ke 5, sama 5 ke 5 itu sendiri. Karena 5-nya tidak ada sisi yang menghubungkan ke sisi-sisi lainnya. Seperti itu. Boleh lanjut, Ernest. Nah, contoh soal ketiga juga demikian ya teman-teman. Ini untuk mempersingkat waktu juga. Pun contoh graf yang memiliki sisi ganda dan gelang loop. Nah,
Ini gelang loop ini maksudnya adalah adanya lingkaran di samping angka 3 ini teman-teman. Ini coba kita lihat derajat dari 3 ke 3. Maaf. Dari berapa ya? Ya dari 3 ke 3 boleh deh. Ini bernilai satu karena kenapa? Tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan, kenapa derajat dari sebuah angka ke angka itu sendiri hasilnya nol, karena memang tidak membentuk sebuah derajat. Nah, dikarenakan adanya loop atau adanya gelang, maka hal ini membuat derajat dari angka ke angka tersebut uh, yang apa berkaitan dengan loopnya atau bersampingan dengan loopnya akan melahirkan derajat berjumlah satu. Seperti itu. Bukan angka ya, simpul ke simpul gitu maksudnya. Simpul, maksudnya maaf Bapak. Ya. Lanjut. Nah, contoh graf berbobot. Elemennya sama ya masih A, J menyatakan bobot di tiap sisi yang menghubungkan simpul I dengan simpul J. Nah, di sini tanda tak hingga ini menyatakan bahwa tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J atau dari simpul I ke simpul I itu sendiri, sehingga elemen A, I, J dapat diberi nilai tak berhingga. Seperti itu. Ini konsepnya juga sama seperti tadi ya, teman-teman. Ya, ini bedanya adalah ini bobot sisi. Kalau tadi kan simpul ya. Coba back dulu. Nah, ini kan menyatakan adanya hubungan antara tiap simpul. Antar simpul kan ya? Betul ya? Misalkan di gambar contoh 3 itu dari satu ke 2 ada hubungan. Betul ya? Ya. Betul, Bapak. Nah, kalau ini menggambarkan adanya hubungan. Nah, adanya hubungan berarti ada sisi yang menghubungkan. Nah, kalau yang slide berikutnya itu adalah bobotnya. Jadi kenapa yang tadi di slide sebelumnya itu kalau dia ada tidak hubungan untuk nol gitu ya. Nah, kalau di sini tidak ada bobotnya, berarti kan nggak ada hubungan tuh, nggak ada sisinya. Nah, dianggapnya tak hingga. Jadi perbedaannya begitu ya. Kalau dilihat dari sisi ada tidaknya hubungan atau adanya sisi antar dua simpul, itu dilihatnya sebagai 0,1. Tapi kalau dilihatnya sebagai bobot, nah berarti kan isi atau value dari masing-masing hubungan itu. Ya, maka nilainya adalah tak hingga atau nilai tertentu dari masing-masing bobot itu. Jadi ya perbedaannya ya. Oke, lanjut. Iya, Bapak. Terima kasih banyak atas tambahannya. Lanjut ke matriks bersisian. Matriks bersisian merupakan representasi graf yang menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misalkan suatu matriks A sama dengan elemennya A, I, J akan bernilai satu jika simpul I bersisihan dengan J. Akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisihan dengan J. Matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang yang bisa kita kenal dengan loop. Nah, kita akan melihat contohnya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar demikian yang dimana kita bisa melihat keterkaitan dari E1 sama 1 itu akan bernilai 1, E2 sama 1 itu akan bernilai 1 juga karena emang derajat yang dihasilkan demikian. Terus E3 ke 1, mengapa hasilnya 0? Karena memang tidak ada keterkaitan antara E3 dengan 1. Begitupun juga dengan yang lain. Nah, di sini kita lanjut masuk ke senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan menyatakan simbol-simbol yang bertetangga dengan setiap simbol di dalam graf. Nah, di sini ada contohnya. Tadi kita sudah melihat bangun datar yang bangun astagfirullah. Simbol-simbol yang demikian, dan di mana simbol 1 berisikan 2 sama 3, simbol 2 berisikan 1, 3, 4. Kalau simbol 3, simbol tetangganya ada 1, 2, 4, dan 4 ada 2 sama 3. Gitu. Ini tinggal kita menghitung sisi-sisinya saja. Boleh next, Agnes. Nah, kita mulai masuk ke graf isomotorik. Boleh lanjut. Nah, sesuai dengan definisi 816, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden
berkorespon di G2 juga harus bersisian dengan simpul U dan V di G2. Nah, dua buah graf isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Boleh, next. Nah, kita bisa melihat gambar 8.35. Pada gambar 8.35, G1 isomorfik dengan G2. Simpul 1, 2, 3, dan 4 di G1 berkoresponden dengan simpul ABC dan D di G2. Sisi 1,2, 2,3, 3,1, 3,4, 1,4, dan 2,4 berkoresponden dengan sisi A, B, B, C, C, D, A, D, A, C, dan B, D. Semua simpul di G1 dan G2 berderajat 3. G1 maupun G2 tidak isomorfik dengan G3 karena simpul-simpul di G3 dua buah berderajat 2 dan dua buah lagi berderajat 3. Sedangkan simpul-simpul di G1 dan G2 semuanya berderajat 3. Ya, kata kuncinya apa di isomorfik ini? Saling berkoresponden, Pak. Semua simpul, berarti semua simpul memiliki Masing, derajat yang sama, ya, betul? betul, Pak. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini kita juga mempunyai cara untuk menentukan dua buah graf isomorfik atau enggak, teman-teman. Nah, yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Tadi kita sudah bisa menentukan jumlah simpul, jumlah sisi, dan derajat juga. Jadi akan mempermudah kita dalam menentukan apakah graf ini isomorfik atau tidak. Seperti itu. Lanjut. Nah, apa kita bisa menentukan dua buah graf isomorfik dengan mengetahui sebuah matriks yang berketetanggaan? Untuk memperlihatkan bahwa dua buah graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa matriks ketetanggaannya kedua graf itu sama. Matriks ketetanggaan untuk dua buah graf yang isomorfik pada gambar 8.36 adalah seperti di bawah ini. Jika kita amati, memang tiap-tiap elemennya atau barisan kolomnya juga sama ya teman-teman. Nah, ini bisa menyimpulkan bahwa kedua graf ini isomorfik. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada graf planar dan graf bidang. Di sini ada definisi 8.17. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Nah, jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Nah, di sini ada catatan. Jadi, belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan itu tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara yang berbeda, yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Nah, di sini ada contoh 8.31. Graf K4 adalah graf planar. Biasanya digambarkan dengan sisi yang bersilangan seperti ditunjukkan pada gambar 8.42 yang A. Yang ini. Nah, kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan seperti pada gambar 8.42B yang ini. K5 pada gambar 8.43 itu bukan graf planar. Yang ini bukan graf planar karena ada sisi yang bersilangan. Yang ini, sisi yang bersilangan. Jadi dia bukan graf planar. Ya, kata kuncinya apa? Kalau planar itu. Tidak ada sisi yang bersilangan, Pak, atau berpotongan. Ya, itu ya. Jadi eh, saat melihat suatu graf seperti graf yang A ini, kalian bisa bayangkan kalau ini bukan berpotongan sebenarnya. Kalau kalian dua dimensi kan kelihatannya kayak potongan ya, betul ya? Nah, begitu dilihat secara sesama ternyata tidak berpotongan gitu ya. Ini yang agak kadang apa namanya
agak kesulitannya segini di graf ini karena main visualisasi ya. Ternyata hal yang memang kita buat ternyata bisa tidak berpotongan ternyata. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada contoh 8.32. Tinjau kembali persoalan utilitas. Terdapat 3 buah rumah pada gambar 8.44 yang A. Di sini ada H1, H2, dan H3 yang masing-masingnya dihubungkan dengan 3 buah utilitas. Ada air yang dilambangkan dengan huruf V, lalu gas dilambangkan dengan huruf G, dan listrik dilambangkan dengan huruf E. Dengan alat pengantar seperti pipa, kabel, dan sebagainya. Nah, gambar 8.44A ini juga graf bipartit lengkap. Graf K3,3. Nah, mungkinkah membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pengantar yang saling berpotongan? Sebab kalau saling berpotongan dengan pipa gas dapat terjadi ledakan. Nah, jika graf pada gambar 8.44A digambar ulang, ternyata tidak mungkin menggambar sisi yang tidak saling berpotongan, seperti gambar 8.44 yang B. Dengan kata lain, graf persoalan utilitas itu tidak. Halo? Kenapa ini, Agnes? Satu simpul untuk mendapatkan sebuah solusi yang ditunjukkan pada gambar 8.45b. Nah, representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan itu disebut graf bidang atau plane graph. Pada gambar 8.46, ketiga buah graf adalah graf planar, tetapi graf A ini bukan graf bidang, sedangkan graf B dan C itu adalah graf bidang. Ketiga graf ini isomorfik. Nah, untuk selanjutnya kita tetap menggunakan istilah graf planar, baik untuk graf yang dapat digambar ulang pada bidang datar tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan, maupun graf yang memang sudah tergambar tanpa sisi-sisi yang berpotongan atau graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka yang biasa disebut face. Nah, jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Nah, graf bidang 8.47 terdiri atas 6 wilayah. Sebagai berikut. Rumusnya adalah N min E ditambah F sama dengan 2. Atau bisa kita pindah ruaskan menjadi F sama dengan E min N tambah 2. Yang dalam hal ini E itu adalah jumlah sisi, N itu jumlah simpul atau titik-titik tadi, dan F itu adalah jumlah wilayah. Nah, selanjutnya ada contoh 8.34. Ini pada gambar 8.47. Tadi kan graf planarnya terdiri atas 6 wilayah. Nah, pada gambar 8.47 di atas, E-nya itu berjumlah 11. E tadi itu kan jumlah sisi, dan N-nya itu sama dengan 7. Jumlah simpulnya. Maka F-nya itu bisa kita masukkan atau substitusi dari rumus Euler tadi menjadi F sama dengan 11 dikurang 7 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi terbukti bahwa graf planar di atas itu memiliki 6 wilayah. Iya, di luar dari, eh, jadi areanya dihitung ya, termasuk di luar dari, ini graf tertutup kan ya? Betul ya? Ya, Pak. Kan semua terhubung dan ada area di luar dari graf itu tetap dihitung satu area. Jadi yang di dalam graf itu dan di area di luarnya. Ya jangan lupa makanya rumusnya itu menjadi E min N plus 2 gitu ya. Oke lanjut. Baik, selanjutnya ada contoh 8.35. Misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Nah, representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Nah, berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, di sini diketahui N itu kan jumlah simpul sama dengan 24 pada soal. Nah, maka jumlah derajat seluruh simpul itu sama dengan 24 dikali 4, hasilnya 96.
Nah, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat itu sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisinya itu dilambangkan dengan huruf E, di mana dapat dicari dengan cara jumlah derajat dibagi 2 sama dengan 96 dibagi 2 yang hasilnya 48. Nah, dari rumus Euler tadi, N dikurang E ditambah F sama dengan 2, sehingga F-nya itu hasilnya adalah 26 buah. Oke, Seperti itu. kenapa langsung bisa menjustifikasi pakai lemma jabat tangan? Ayo. Hmm, sejujurnya saya juga masih bingung sih, Pak. Nah, lihat kata kuncinya. Ini grafnya graf apa? Apakah terhubungnya apa namanya? Kan itu ada tuh kata graf planar. Nah, lalu Iya, lihat Pak. definisi graf planarnya. Lalu ada kata terhubung. Artinya apa terhubung gitu ya. Sehingga Iya, Pak. dilihat dari situ. Jadi kata kunci itu ya. Saat kalian mendapatkan suatu case, lihat yang tadi definisi definisi yang tadi Habibie sampaikan, lihat bener nggak gitu ya? Karena kan ada syaratnya nih untuk Euler kan. Coba Iya, Pak. back dulu. Apa syarat untuk buat Euler? Coba back dulu. Lagi. Nah ini mana? Mana yang tadi? Back lagi. Mungkin di slide selanjutnya, Pak. Yang ini Mana? ya, Pak. Nah, kata kuncinya adalah kata planar terhubung gitu ya. Nah itu Iya, yang Pak. yang harus diperhatikan. Nanti bisa menggunakan tema jabat tangan dan menyimpulkan kalau letak apa namanya derajatnya itu berapa gitu ya. Oke lanjut. Oke, baik. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, dengan E-nya itu lebih dari 2, selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih dari sama dengan 3F dibagi 2, dan E-nya ini kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, dua ketidaksamaan yang terakhir ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Nah, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh 3 atau lebih sisi. Jadi, total banyak sisinya itu lebih besar atau sama dengan 3F. Nah, tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Jadi 2E ini lebih dari sama dengan 3F atau 2E dibagi 3 lebih dari sama dengan F. Sebentar. Kan 2E lebih besar sama dengan 3F itu kan dari atas ya. Iya, Pak. Nah, kalau 2E/3 itu N-6 itu emang F ya? Ini, mana sih? Mana ya buat itu? Hmm. Ya, ini kan dari sini. Iya, Pak. Ya, coba ke bawah lagi. Kalau yang satu lagi, ke bawah lagi bisa nggak? Apa kita nih? Ya, nah kalau ini, Itu F dari yang apa? 2E lebih dari sama dengan 3F bukan, Pak? Tapi kan di sini nih. Oh iya, oke. Ya, oke. Lanjut. Oh ini atau ya? Iya, Oh, Pak. oh ya, salah. Saya salah lihat ataunya. Ya, lanjut, silakan. Oke, baik. Berdasarkan rumus Euler itu, kita memperoleh bahwa N min E ditambah 2E per 3 itu lebih dari sama dengan 2. Atau E-nya ini kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Nah, kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Ini dinyatakan dengan korolari berikut.
Di sini ada korolari 8.1. Jika G adalah graf sederhana, hubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih dari sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler E kurang dari 3V dikurang 6. Ya, lanjut. Nah, pada contoh 8.36, pada graf K4 atau gambar 8.48a, N ini kan berjumlah 4, E-nya itu 6, nah memenuhi 6 kurang dari, tadi disubstitusi aja, berarti 6 kurang dari sama dengan 3 dikali 4 dikurang 6. Nah, dengan kata lain, K4 adalah graf planar. Yang ini. Dan untuk contoh 8.37, perlihatkan bahwa K5 atau pada gambar 8.48 yang B itu tidak planar dengan ketidaksamaan Euler. Nah, tadi kan pada graf K5 itu N-nya itu berjumlah 5 dan E-nya itu 10. Nah, K5 ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 10 lebih dari sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6. Hal ini menunjukkan bahwa K5 itu tidak planar. Ya, jadi penentuannya adalah untuk membuktikan apakah planar atau tidak gitu ya. Nah, lalu Iya, Pak. menggunakan persamaan Euler ini sehingga nanti tanpa ada gambar pun saat mendapatkan case seperti ini sudah bisa menjustifikasi kalau oh ini planar ini tidak gitu ya dengan persamaan Euler ini gitu ya. Ya lanjut. Iya, Pak. Nah, sayangnya ketidaksamaan Euler ini hanyalah syarat perlu agar suatu graf dikatakan planar, tetapi bukan syarat cukup. Nah, ingat kembali mengenai makna syarat cukup dan syarat perlu pada pembahasan implikasi di dalam bab 1. Nah, artinya meskipun suatu graf planar sederhana memenuhi kedua ketidaksamaan itu, tetapi tidak selalu menjamin keplanaran suatu grafik. Misalnya grafik K3,3 pada gambar 8.48C yang tadi memenuhi ketidaksamaan Euler tersebut. Tadi kan E-nya itu berjumlah 9 dan N-nya itu berjumlah 6. Sehingga 9 kurang dari sama dengan 3 dikali 6 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi E-nya ini kurang dari sama dengan 3N min 6. Nah, padahal grafik K3,3 itu bukan grafik planar. Untuk menunjukkan bahwa K3,3 itu bukan graf planar, kita membuat asumsi baru bahwa setiap wilayah pada graf bidang dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Jadi bukan 3 sisi seperti pembuktian ketidaksamaan di atas. Nah, dengan demikian, total banyaknya sisi itu lebih besar atau sama dengan 4F. Tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak dua wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Jadi, 2E ini lebih dari sama dengan 4F, atau bisa kita tulis E dibagi 2 yang lebih dari sama dengan F. Berdasarkan rumus Euler, kita memperoleh bahwa N min E ditambah E per 2 lebih dari sama dengan 2, atau E kurang dari sama dengan 2N min 4. Hal ini dinyatakan dengan korolari berikut. Pada korolari 8.2 itu berbunyi jika G adalah graf sederhana yang terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku korolari tersebut. Nah, selanjutnya contoh 8.38. Graf 3, graf K3,3 tidak memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N min 4 karena E-nya ini tadi 9 dan N-nya ini 6. Disubstitusi, maka 9 kurang dari sama dengan 2 kali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Maka 9 kurang dari sama dengan 8 itu salah, yang berarti K3,3 bukan graf planar. Nah, selanjutnya ada teorema Kuratowski. Berikut ini diberikan teorema dari Kuratowski yang memungkinkan kita menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Nah, dalam literatur tentang graf, dikenal dua buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Setelah matematikawan Polandia Casimir Kuratowski menemukan sifatnya Lanjut. yang unik. Nah, yang pertama, graf Kuratowski pertama ini yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul atau K5 adalah graf tidak planar. Lalu, graf Kuratowski yang kedua itu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi, seperti pada graf K3,3 adalah graf tidak planar. Nah, sifat graf Kuratowski
adalah yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Lalu yang kedua, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Lalu yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tidak planar paling sederhana. Nah, di sini ada teorema 8.2, teorema Kuratowski. Graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, isomorfisme graf sudah kita pahami dengan baik. Bila dua graf G1 dan G2 isomorfik, berarti kedua graf tersebut sama. Hanya penggambarannya saja yang berbeda. Tinjau graf G pada gambar 8.49a, itu sangat jelas mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Karena itu, G tidak planar. Sekarang tinjau graf G pada gambar 8.49 yang B. Nah, G ini mengandung upagraf G1 yang isomorfik dengan K3,3. Jadi G juga tidak planar. Tahan dulu, tahan dulu. Back dulu. Oke, bentar ya. Ya, Pak. Oh ini isomorfik ya. Isomorfik. Kemudian dari graf G, kalau diangkat dua, upagrafnya akan menjadi seperti K33 ya. Ya, itu yang sebentar. Ini karena posisi gambarnya agak beda ya antara G dengan G1 ya. G1 itu dari E ke D. A ke D apa ya? Itu A ke D ya. Iya, Coba Pak. A ke D, Pak. satu, karena gambarnya diputer nih ya, nggak sesuai dengan itu ya. Oh iya, oke. Jadi G1 bagian dari G gitu ya. Iya, Pak. Oke, terus G mengambil, iya benar. Ya, oke. Lanjut. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan homeomorfik? Nah, dua graf G1 dan G2 dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf itu dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2, seperti yang diilustrasikan pada gambar 8.50. Nah, ketiga graf pada gambar 8.50 homeomorfik satu sama lain. G2 ini diperoleh dengan membuang simpul V yang berderajat 2 dari G1. Sedangkan G3 diperoleh dari G2 dengan berturut-turut menambahkan simpul X dan Y yang masing-masing berderajat 2. Dengan catatan, penambahan dan penghapusan simpul hanya dilakukan terhadap simpul berderajat 2 saja. Baik, selanjutnya tinjau gambar 8.51. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homeomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1. Lalu diperoleh K5. Selanjutnya contoh 8.39. Perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen atau gambar 8.52 yang A tidak planar. Nah, dari graf Petersen gambar 8.52 yang A, buatlah sebuah upagrafnya. Misalkan G1 ini gambar 8.52 yang B, dengan membuang simpul-simpul berderajat 2 dari G1, kita dapatkan bahwa G2 ini yang homeomorfik dengan G1. Jika G2 digambar ulang, kita dapatkan bahwa G2 ini isomorfik dengan K3,3. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa graf Petersen tidak planar.
Nah, perhatikanlah bahwa teorema Kuratowski lebih mudah digunakan untuk menentukan bahwa sebuah graf tidak planar. Untuk membuktikan bahwa suatu graf planar relatif lebih sulit, karena kita harus mencoba semua kemungkinan upograf yang memiliki 5 simpul dengan 10 sisi, atau upograf yang memiliki 6 simpul dan 9 sisi. Dan memeriksa apakah upograf tersebut sama atau homeomorfik dengan K5 atau K3,3. Nah, terapan graf planar sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu persoalan utilitas dalam merancang jaringan pipa air, pipa gas, dan kabel listrik bawah tanah agar ketiganya tidak saling bersilangan. Nah, terapan graf planar lainnya adalah pada perancangan Integrated Circuit atau IC pada sebuah papan. Nah, kawat-kawat yang menghubungkan simpul-simpul IC harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bersilangan. Sebab persilangan dua buah kawat yang beraliran listrik dapat menimbulkan interferensi arus yang mengakibatkan terganggunya fungsi IC tersebut. Nah, selanjutnya 8.10 graf dual atau dual graf. Misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Kita dapat membuat suatu graf G bintang yang secara geometri merupakan dual dari graf planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap wilayah atau muka F di G, buatlah sebuah simpul V bintang yang merupakan simpul untuk G bintang. Lalu yang kedua, untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E bintang yang menjadi sisi untuk G bintang yang memotong sisi E tersebut. Sisi E bintang menghubungkan dua buah simpul V1 bintang dan V2 bintang atau simpul-simpul di G bintang yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1, maka sisi E bintang adalah berupa sisi gelang. Lalu graf G bintang yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian disebut graf dual atau tepatnya dual geometri dari graf G. Pada gambar 8.53 graf digambarkan graf dual G bintang dari graf planar G. Nah, sisi-sisi graf G bintang digambarkan dengan garis putus-putus. Ya, kalau udah pakai kata-kata dual, biasanya itu ada yang daminya biasanya. Nah, ini salah satu bentuk dari graf dual ya. Nanti dicoba di pendalaman lagi. Oke, lanjut dulu. Selanjutnya, berapakah banyak sisi, simpul, dan muka atau wilayah dari graf G bintang? Nah, jika G adalah graf planar dalam representasi bidang dengan N buah simpul, E buah sisi, dan F buah muka, maka graf G bintang ini memiliki N bintang sama dengan F buah simpul, lalu E bintang sama dengan E buah sisi, dan F bintang sama dengan N buah muka. Sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Nah, pertanyaannya, apakah dual dari sebuah graf itu adalah unik? Dengan kata lain, apakah dual-dual dari sebuah graf planar itu isomorfik? Nah, jawabannya adalah bahwa sebuah graf planar G ini mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya unik. Nah, sebagai contoh, pada gambar 8.54, kedua grafnya adalah sama atau isomorfik, tetapi mempunyai representasi bidang yang berbeda. Akibatnya, dual dari kedua graf yang isomorfik tersebut tidak isomorfik. Hal ini ditunjukkan pada gambar 8.55. Nah, selanjutnya, salah satu aplikasi dari graf dual yang penting adalah untuk merepresentasikan peta atau map. Nah, setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah atau region. Wilayah pada peta dapat menyatakan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai sebuah simpul, sedangkan sisi itu menyatakan bahwa dua wilayah yang berbatasan langsung atau bertetangga. Nah, gambar 8.56 adalah contoh sebuah peta dan graf yang merepresentasikannya. Nah, sedikit perbedaan dengan graf dual yang telah disebutkan sebelum ini, pada graf yang merepresentasikan peta bidang luar itu tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Kita akan membahas kembali penggunaan graf yang merepresentasikan peta pada pewarnaan graf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irsyad.
Oke, terima kasih Arnesa. Sebelumnya kita lanjutkan ke lintasan dan sirkuit Euler. Jadi menurut definisi 8.18 ini, lintasan Euler itu ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, bila lintasan tersebut kembali ke titik asal dan membentuk sebuah lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup tersebut disebut sirkuit Euler. Ya, kata Kemudian, kuncinya itu ya, tepat satu kali ya. ya. Oke, lanjut. Jadi graf yang mempunyai lintasan Euler, ini lintasan, itu disebut graf semi-Euler atau bahasa Inggrisnya semi-Eulerian graph. Kemudian kalau grafnya punya sirkuit Euler, itu dinamakan graf Euler atau Eulerian graph. Contohnya bisa dilihat di sebelahnya, itu keduanya memiliki sirkuit Euler. Boleh dilanjutkan, Nisa? Oke, kemudian ini apa, beberapa contoh jadi dari apa semi Eulerian graph sama Eulerian graph ini dari teorema untuk setelahnya ini salah masuk slide sepertinya ketuker di slide sebelum setelahnya dulu Reza. Nah, jadi apa syarat syarat butuhnya itu untuk membuat lintasan atau sirkuit Euler ini ada di teorema 8.3, 8.4 dan 8.5. Jadi 8.3 dulu itu graf yang terhubung tak berarah di gambar sebelumnya itu adalah sebuah graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Kemudian untuk 8.4-nya graf terhubung tak berarah adalah graf semi Euler jika dan hanya jika terdapat tepat dua simpul yang berderajat ganjil. Boleh ke sebelumnya dulu, Ernest. Nah ya. Jadi kita bisa lihat di sini semi Eulerian graph itu kan kita ada dua nih, apa dua simpul yang berderajat ganjil, yakni simpul 1 dan simpul 4. Kemudian di bawahnya juga kita ada yang berderajat ganjil tuh di 3, 4, ya karena setidaknya ada dua yang enggak. Ya, di sini aja. Jadi ini tuh semi Eulerian, dia punya lintasan Euler tapi tidak memiliki sirkuit Euler. Kemudian ada Eulerian graph di mana setiap simpulnya itu berderajat genap. Jadi kita bisa lihat di sini genap semua, nggak ada yang ganjil sama sekali. Oke, boleh di next stepnya saya. Nah, kemudian teorema 8.5 itu ada dua. Yang pertama itu graf berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G-nya ini terhubung dengan G-nya ini terhubung dan setiap simpulnya itu memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yang kedua itu G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G itu terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Boleh next. Oke, ini kita udah bisa ngelihat dengan yang berarah ya, jadi bisa lihat lintasan ataupun sirkuit Eulernya. Jadi anggap kita mulai yang apa dari sini dulu. Kita mulai dari satu, kemudian kedua, ketiga, keempat, kedua. Ini karena kita melewati sisi ya, bukan simpul. Kemudian dari dua kita akan lanjut ke lima, lima ke enam, enam ke tujuh, dan tujuh kembali ke satu. Ini berarti kan dia balik lagi ke satu, berarti merupakan sebuah sirkuit. Jadi disebut Eulerian graph. Kemudian untuk yang memiliki lintasannya itu kita bisa lihat di sini dari mulai dari satu, empat, tiga, kembali ke satu, kedua, dan ketiga. Jadi di sini ada satu, dia tuh tidak bisa kembali ke satu karena tadi 3 ke 1 sudah dipakai, jadi dia tidak bisa memakai lagi. Itu apa? Dia cuma punya lintasannya aja, melewati semua sisi, tapi tidak kembali ke titik asal.
Kemudian yang non Eulerian graph ini bisa dilihat sendiri, dia itu emang nggak kemana-mana gitu ya kalau dilihat 1, 2, 3 ke 4, tapi dia empatnya nggak kembali ke satu, dan masih ada satu sisi yang belum dilalui gitu. Boleh di next Nisa. Coba ulang Isat, gimana? Yang mana Bapak? Yang Eulerian graph kan jelas karena semua terhubung dan satu kali dilalui, gitu ya. Iya. Kalau yang semi alasannya karena Kalau misalkan kita mulai dari satu nih Pak, eh, ah, kita mulai dari satu, kemudian keempat, ini sudah dipakai, kemudian empat ketiga, tiga ke satu, satu kedua, dan dua ketiga, itu semua sisinya sudah terpakai, tapi dia tidak kembali ke titik semula Pak. oh bukan karena ini ya, bukan karena satu dipakai dua kali. Enggak Pak. Untuk Eulerian itu kita makainya sisi. Nanti ada Oh yang sisi, namanya oke. Hamilton, itu baru simpul Pak. Ya oke, ya oh iya sisi ya, ya oke lanjut. Oke, ini berhasil. Nah, ini baru kita masuk ke sirkuit dan lintasan Hamilton. Jadi, menurut definisi 8.19, lintasan Hamilton itu adalah lintasan yang melalui tiap simpul, tadi disebut oleh Bapaknya kan. Di setiap simpulnya ini, di dalam graf tepat satu kali. Nah, bila lintasan tersebut kembali ke titik awal dan membentuk lintasan tertentu atau sirkuit, maka lintasan tersebut disebut sirkuit Hamilton. Sama aja kayak Euler, tapi yang ini menggunakan simpul, sedangkan Euler menggunakan sisi. Untuk penamaan grafnya juga sama seperti Euler tadi. Kalau misalkan dia cuma punya lintasan, oh iya ini lupa diganti, maaf ya. Mantap, Pak. Ya, jadi untuk yang punya lintasan Hamilton itu disebut semi Hamilton, dan yang punya sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di sebelah juga, udah ditandain. Jadi semi Hamilton graph itu kita bisa lihat tadi dimulai dari 1, 4, 3, dan 2. Ini kita udah melewati semua titik, semua simpul, maaf. Tapi tidak kembali ke simpul awal. Kemudian yang non Hamilton ini udah jelas karena duanya itu tidak dilalui. Kalau kita mulai dari 1, 4, dan 3. Kemudian untuk sebuah Hamilton graph bisa dilihat dari sebuah persegi aja. 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4, 4 kembali ke satu. Jadi ini sebuah sirkuit karena melalui semua titik dan bisa kembali ke titik asal. Lanjut Nesa. Oke, kita masuk ke teorema 8.6 atau Dirac. Jadi ini syarat perlu dan cukupnya itu sebenarnya masih belum apa ya, untuk Hamilton itu kalau tidak salah ingat dia itu cuma punya syarat cukup dan belum ada syarat perlunya, belum lengkap gitu. Jadi teorema Dirac ini berbunyi jika G adalah sebuah graf sederhana dengan n buah simpul, dengan n-nya itu di atas 3, di atas sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul yang paling sedikit n per 2 ya itu eh, apa derajat phi itu lebih dari sama dengan n per 2 untuk setiap simpul phi di G, maka G-nya itu adalah graf Hamilton. Kemudian ada teorema 8.7 yakni teorema Ore atau Ore bacanya ya. Kurang tahu. Jadi berbunyi jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat P plus derajat U itu lebih dari n untuk setiap pasang simpul tak bertetangga U dan V, maka G itu adalah graf Hamilton. Boleh di next. Berikutnya teorema 8.8, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Eh, 8.9 itu di dalam sebuah graf lengkap dengan n buah simpul n di atas 3 terdapat n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema 8.10
Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, di mana n lebih dari 3 dan n ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jadi tidak ada sisi yang beririsan. Terus jika n-nya itu genap dan n lebih dari sama dengan 4, maka di dalam G itu terdapat n-2 per 2 sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, ini kita masuk ke contoh 8.4. Uh, Ketukar sepertinya Agnesnya boleh ke 8.41 dulu di sebelahnya, harusnya. Ya, jadi ini soalnya gambar di bawah ini adalah denah lantai sebuah gedung. Dan pertanyaan itu apakah dimungkinkan untuk berjalan melalui setiap pintu di lantai tersebut hanya satu kali saja? Jika boleh mulai itu masuk dari pintu yang mana saja? Nah, untuk jawabannya atau penyelesaiannya ada di ini. Jadi kita nyatakan itu setiap ruang sebagai sebuah simpul dan setiap pintu antar ruang itu sebagai sebuah sisi. Nah, jadi setiap pintunya itu kan kita cuma boleh lewat sekali. Kemudian jadi apa? Kita itu nggak harus kembali ke titik asal, yang berarti kita itu di apa bisa menggunakan lintasan Euler karena lewat harus tepat satu kali gitu. Kemudian di dalam graf tersebut nih ada gambar graf. Jadi itu ada dua simpul yang berderajat ganjil di 6 ini ganjil dan satu itu ganjil. Jadi selebihnya genap. Nah, maka pasti ada lintasan Euler karena kita tahu tadi lintasan Euler itu pasti ada dua yang ganjil. Jadi kesimpulannya setiap pintu dapat dilewati sekali saja karena lintasan Euler itu tadi udah dibilang kan. Jadi dia itu harus ngelewatin tiap sisi satu kali. Tidak harus kembali ke titik asal. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh 84.2. Maaf, kembali ke sebelumnya. Ya. Jadi untuk contoh di Hamilton ya, 9 anggota sebuah klub itu bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Eh, maaf. Jadi mereka itu memutuskan untuk duduk sedemikian sehingga setiap anggota punya tetangga duduk yang berbeda setiap makan siang. Jadi berapa hari itu pengaturan tersebut dapat dilaksanakan. Nah, untuk jawabannya kita tadi pakai teorema 8.10. Ini tuh buat nyari apa sirkuit Hamilton yang saling lepas gitu. Jadi ini ada contohnya aja ada dua udah dibuat. Jadi pengaturannya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Ini karena membentuk sebuah lingkaran jadi sebuah sirkuit. Kemudian ada 1 5 8 3 6 4 2 9 7 1. Ini juga yang bisa dilihat tuh di garis putus-putus. Nah, karena ini berdua itu kan sirkuit Hamilton yang lepas. Jadi kita juga bisa hitung lewat rumus yang tadi dibilang ada di 8.10 pakai n-1 per 2. Jadi kita ketemu 9, n-nya itu 9 karena dia ada 9 simpul. Dikurangin 1 itu 8 dibagi 2 jadi ada 4. Jadi hasilnya itu mereka itu bisa duduk dengan beda pasangan itu selama 4 hari. Ya, bisa. Boleh dilanjut. Nah, jadi ini tuh ada yang perlu diingat. Di beberapa graf itu dapat mengandung sebuah sirkuit Euler dan sebuah sirkuit Hamilton sekaligus, ataupun mengandung sirkuit Euler doang, tapi nggak ada sirkuit Hamiltonnya, atau juga dan sebagainya. Ini kita bisa lihat ini yang mengandung apa sirkuit Hamilton sama sirkuit Eulerian sekaligus. Bisa dilihat ya kalau persegi itu kan semua sisinya lewat, semua simpulnya juga lewat. Kemudian di sini ada apa sirkuit Hamilton tapi bukan sirkuit Euler gitu. Ini
mulainya tuh dari 1, 2, 3, 4 kembali ke satu itu sirkuit Hamilton, tapi dia bisa juga dibuat ke Eulerian. Cuma saya rada lupa buat arahnya kemana. Ya, boleh dilanjut aja, nggak apa-apa. Ya, berikutnya ada soal latihan untuk teman-teman sekalian yang masih belum paham boleh bertanya kepada kelompok dan kalau ada yang mau menjawab soal juga dipersilahkan. Saya Ya, kembalikan terima ke kasih Irsyad, lalu Habibi dan Arnesa ya. Ini ternyata slide cukup banyak ya 80. Cuma memang kebanyakan teori dan lebih kepada definisi dan teorema gitu ya. Nah, ini soalnya menarik. Coba latihan satu. Lihat. Nah, soalnya langsung pada lebih kepada penggunaan teorema atau lemma dan sejenisnya gitu ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan mau pakai yang mana gitu ya. Menyesuaikan dengan jenis soalnya. Nomor 3 dilihat. Ya, nomor 4. Nah, ini yang menarik juga. Silakan selesaikan nanti nomor 5. Oke, saya menambahin satu, cuma lagi masih cari soalnya. Jadi silakan yang ingin berbagi menyelesaikan siapa nomor berapa. Saya mungkin tambahkan satu soal nanti untuk sebagai latihan hari ini. Ya, silakan dulu ya. Boleh Fitri ya, udah selesai ngejawab apa masih proses? Sebentar lagi ya, masih proses. Hmm. Boleh Mutia, Mutia udah selesai apa masih proses juga? Lagi dikerjain ya. Hmm. Ini tadi belum menjelaskan tentang soal tesped ya? Nggak ada ya? Jalur terpendek belum ada ya? jalur terpendek saya kira untuk besok loh, Pak. Besok bukannya ini aja pewarnaan. Bukan lintasan terpendek, bukan? Iya, soalnya di apa di Excel yang saya terima dari Haris itu lintasan terpendek ada sekalian nama besok gitu, Pak. Oh ya udah oke.
Haris, Ihsan, tolong di absen teman-teman hari ini, biar nanti ketahuan absennya ya sekalian. Ini Fitria sudah raise hand. Mau coba sekarang, Fitria? Iya, Bapak. Mau coba share screen. Ya boleh, silakan. Yus, Habibi, Arnes, sama Isa tolong perhatikan ya, biar jadi Izin share bisa screen ya. koreksi. Ya. Jadi tadi di sini eh, soalnya itu, misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki jumlah derajat seluruh simpulnya 112. Kemudian masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Yang ditanya itu berapa banyak wilayah yang terbentuk. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang ada di contoh soal di PPT. Nah, karena tadi sempat dijelasin juga sama Pak Agus, kalau misalnya dia eh X-nya dulu. Kalau dia tuh pakai rumus yang X-nya itu X sama dengan E dikurang N plus 2 dengan X-nya itu jumlah wilayah, terus N-nya itu jumlah sisi, N-nya itu jumlah simpul yang rumusnya itu jumlah derajat seluruh simpul dibagi dengan derajat simpul. Nah, kemudian berarti di sini kita harus nyari nilai N-nya dulu dari 112 karena tadi jumlah simpulnya 112 dibagi sama derajat simpulnya yaitu 4 sama dengan 28. Nah, ini yang tadi kayak dijelasin sama Pak Agus sebelumnya, kalau misalnya dia ada kata kunci yang planar dan terhubung. Jadi kita bisa pakai yang lemma jabat tangan, yang rumusnya itu jumlah derajat itu sama dengan 2 dikali jumlah sisi. Nah, berarti kita bisa nyari jumlah sisi atau N-nya itu dengan rumus jumlah derajat seluruh simpul dibagi 2. Nah, berarti hasilnya 112 dibagi 2 sama dengan 56. Nah, kemudian baru kita masukin ke rumus, N-nya itu 56 dikurang N-nya itu 28 ditambah sama 2. Nah, terus di sini hasilnya jadi 30. Jadi wilayah yang terbentuk ada 30 buah. Apakah ada koreksi dari kelompok dan juga Pak Agus? Dari kelompok sudah benar ya. Ya cukup, Baik, terima kasih Fitria. baik. Terima kasih. Izin stop. Silakan yang lain. Saya kasih soal tambahan satu ya ke Haris. Tolong di follow up ke grup teman-teman biar bisa menyelesaikan. Satu nomor aja kok nggak banyak itu. Ayo silakan, yang mencoba lagi silakan.
Mati kok belum siap, Dek? Mutia, sudah selesai kah? Sudah, Pak. Silakan, boleh berbagi, Mutia. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Yang lain, silakan ya. Sudah terlihat Bapak dan kelompok. Sudah, lanjut. Baik, izin menjelaskan nomor 1 ya, Pak. Jadi di nomor 1 ini pertanyaannya berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 15 buah sisi dan setiap simpul berderajat sama, yaitu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, di sini ada clue-nya yaitu tiap simpul berderajat sama, yang artinya grafnya itu teratur. Nah, jumlah sisi pada graf teratur itu berderajat R adalah rumusnya itu E sama dengan NR per 2. Dari rumus E ini bisa didapatkan rumus N-nya itu adalah 2E per R. Nah, tadi dari soal diketahui ada 15 buah sisi, berarti 2 dikali 15 sama dengan 30. Berarti N-nya itu sama dengan 30 per R. Kemudian untuk R-nya sama dengan 3, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N-nya sama dengan 30 per 3, yaitu 10. Nah, kemudian untuk R yang lain atau R lebih dari 3 dan R-nya itu merupakan pembagi bilangan bulat dari 30, di mana R-nya itu mulai dari 5, berarti N-nya itu sama dengan 30 per 5, yaitu 6. Kemudian cek syarat di mana R-nya itu kurang dari atau sama dengan N-1, di mana didapatkan 5 itu kurang dari atau sama dengan 5, yang artinya dia memungkinkan. Kemudian untuk R sama dengan 6, berarti N-nya itu didapatkan 30 per 6, yaitu 5. Kemudian cek syarat yang R kurang dari atau sama dengan N-1, didapatkan kalau N itu tidak kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan R sama dengan 30. Didapatkan juga kalau R sama dengan 10 itu tidak mungkin, di mana 10 itu tidak kurang atau sama dengan 2. Kemudian R sama dengan 15 juga sama, dan yang terakhir R sama dengan 30 juga sama. Jadi kesimpulannya, jumlah simpul paling sedikit adalah 6 buah, di mana tadi R sama dengan 5, dan paling banyak 10 buah. Seperti itu, Pak. Oke. Mana? Habibie, Irsyad, Arnes? Sudah betul, Pak. Ya, terima kasih. Mutia. Baik, Pak. Izin stop share ya, Pak. Ya. Silakan, ada lagi berbagi.
Yuk, mencoba atau mau dikasih kata kuncinya untuk teman-temannya. Mungkin kelompok 9 mau berbagi kata kunci. Soal nomor 3, 4, 5 itu kata kuncinya apa sehingga nanti bisa melihat kembali ke paparan yang tadi. Oh tadi yang pertama Fitria nomor berapa ya? Nomor 3 Bapak Nomor Nomor Fitria tadi. 3 tiga, ya Bapak. Fitria. Nomor 2 malah belum ya. Oke, nomor 2 sebenarnya kan menggambar ya. Ya, ada 4 simpul. Ini 2 graf berarti ya. Iya betul Bapak. 2 graf bertetangga. Ya. Lalu ada masing-masing 4 simpul. Lalu ada keterhubungan. Ingat ya, ini karena tidak berbobot, maka nol itu berarti tidak ada hubungan, tidak ada sisinya. Sementara satu ada sisinya. Begitu kan ya? Betul ya? Kelompok 9 ya? Pemaknaan Iya 01 itu ya? Bapak. Ya, jadi Ya. silahkan coba karena ini kemampuan menggambar, memahami dari soal graf berbentuk matriks ini untuk membuat gambarnya gitu ya. Pemisahan titiknya bebas, 1, 2, 3, 4, 5 atau yang lainnya bebas gitu ya. Dengan nanti penamaan dari masing-masing simpul bebas gitu ya. Jadi kata kunci di sini adalah membuat gambar dulu sehingga nanti bisa menyesuaikan dari matriks itu gambarnya. Nomor 3 sudah, nomor 4 itu empat apa? Oh, isomorfik dengan huruf M. Nah, jadi yang dikata kuncinya adalah isomorfik dengan huruf M. Boleh di search screen aja. Siapa? Anessa atau Irsat atau Habibi? Oke, ini kata kuncinya adalah ini. Ya, jadi lihat ini, ya. Lihat keadaan masing-masing simpulnya, masing-masing simpul ya. Lalu dilihat lagi keterhubungannya. Lalu setelah itu lihat kondisi atau syarat tentang isomorfik. Nah, bandingkan dengan masing-masing huruf yang ada. Apakah sama atau sesuai dengan yang ada dalam huruf M ini, gitu ya. Nanti biasanya akan terlihat tuh, oh sesuai atau tidak gitu ngebandinginnya. Kira-kira begitu kata kuncinya ya. Baik, berikutnya soal nomor 5. Oke, jadi dia harus melewati ruang-ruang yang ada dalam peta ini, begitu ya. Dengan catatan ada pintu masuk sendiri yang sudah ditentukan, gitu ya. Ini pintu masuknya ya. Iya, Pak. Pintu masuk ini ya. Ya, boleh. Silakan, silakan. Jadi, gimana caranya melewati apa namanya peta ini ya ke area-area yang sudah ditentukan gitu ya.
Jelas nih. Jadi kita memisalkan seperti yang tadi apa tuh gambar sebelumnya tuh yang petak pintu tadi oleh Irsad digambarkan gitu ya. Kira-kira sederhananya seperti itu akan mirip. Di sini syaratnya apa? Tugasnya exploring semua ruangan digambarkan dalam bentuk map gitu ya, berarti bentuk graf ya. Ruangan sebagai titik, berarti ada berapa simpul itu? Satu, dua, tiga, empat simpul ya. Betul? Koridor yang pertama dihitung sebuah ruangan, Pak. Soalnya kan itu harus masuk dulu gitu loh. Oke. Oh, yang panjang itu ya? Ya, Ya, oke. Berarti satu ruangan dihitung. Gus. Jadi ada 5 simpul ya berarti ya? 5 simpul kalau di dalam itunya iya apa? Tapi sebenarnya kan karena biasanya itu nulis kalau apa penjelajah gitu bikin map itu kan dari jalan masuk terus sampai keluar gitu, Pak. Jadi Hmm. setnya emang sampai luar lagi titik di luar itu ada lagi gitu. Harusnya sih gitu. Oke. Jadi area di luar pun dihitung gitu ya? Iya, harusnya gitu. Berarti seperti yang tadi menentukan banyaknya itu ya? Area ya? Ya. Ya, oke. Jadi kata kuncinya selain dihitung tiap ruangan, nah, semestanya, semesta itu apa ya kalau di sini? Ini area terbuka gitu ya. Dihitung juga sebagai satu ruangan yang harus dilalui oleh si penjelajahnya atau muridnya ini gitu ya. Jadi ada 5, 6 simpul berarti ya dengan area luar ya. Betul? Iya, Bapak. Ada 6. Oke. Nah, tentukan jalurnya. Tapi jalurnya, oh, syaratnya apa? Harus melewati semua ruangan ya. Oh iya. Oke. Kelihatan ya, sudah tergambar untuk apa namanya? Kata kuncinya untuk soal ini silakan dibuat map dalam bentuk grafnya sehingga akan terlihat alurnya. Ini berarti keluarnya di sebentar mana keluar di bawah berarti ya. Harus melalui yang sama apa bisa keluar dengan pintu yang berbeda? Di pin saya bikin pintunya itu cuma satu, Pak. Jadi dia emang masuk karena apa? Emang buat pemula latihan doang gitu ceritanya ini mapnya. Jadi emang Eh, pintunya satu doang. jadi memang in outnya di kembali ke titik yang sama gitu ya. Iya, Oke, berarti dia mainnya sirkuit ya. sirkuit, Pak. Oke, soalnya di sini pet jalur kesannya ini apa namanya lintasan aja. Oke, silakan dicoba. Yang ingin berbagi latihan masalah nggak apa-apa, biar nanti bisa memperbaiki kalau ada kekurangan. Siska boleh jawab nomor 2. Baik, izin share screen ya. Oke.
Baik, untuk nomor 2, di sini ditanya bahwa apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasangan matriks ketanggaan di bawah ini isomorfik atau enggak, itu kan. Kalau dilihat dari matriks ketanggaan ini sendiri, ini tuh eh, enggak isomorfik karena matriks ketanggaannya tidak sama. Di sini bisa terlihat di baris pertama kolom ketiga, yang dimana yang matriks pertama ini 0, sedangkan di matriks keduanya ini 1 gitu. Jadi kesimpulannya mereka tidak isomorfik. Untuk grafiknya sendiri, di sini saya namain simpulnya itu A, B, C, D. Simpul A ke A itu kan 0, lalu simpul A ke B itu ada 1, simpul A ke C itu ada 0, jadi tidak ada simpulnya. Lalu dari simpul A ke D itu 1. Jadinya gambarnya seperti ini. Lalu simpul yang B-nya, ke A ini ada 1, B ke B itu 0, B ke C-nya itu 0, lalu B ke D-nya itu 1. Untuk simpul C-nya, ke A-nya 0, ke B-nya 0, ke C-nya sendiri 0, dan ke D-nya 1. Simpul D-nya ke A1, ke B1, ke C1. Jadi bentuk grafnya seperti ini untuk graf yang pertama. Lalu untuk yang graf kedua, itu simpul A ke A itu 0, simpul A ke B itu 1, simpul A ke C ini 1. Nah, bedanya di sini. Tadi di graf pertama itu simpul A ke C-nya 0, sedangkan di sini simpul A ke C-nya itu ada 1. Lalu simpul A ke D-nya ada 1. Untuk simpul B-nya, simpul B ke A-nya itu 1, simpul ke B-nya sendiri itu 0, ke C-nya 0, ke D-nya 1, sama seperti sebelumnya. Lalu yang di simpul C, ke A1, ke B 0, ke C 0, ke D 1. Dan yang D-nya ini terakhir ke A1, ke B1, ke C1, dan ke D-nya itu 0. Seperti itu. Apakah sudah benar? Ya. Ya, sudah benar. Ya. Terus Siska. Ya. Terima kasih Siska. Silakan stop share. Yang ingin berbagi silakan. Ayo, berarti kurang nomor 45 ya. 4 dan 5 ya. Oke. Oke, saya masih ada yang dikerjakan. Silakan on cam dulu buat tugas aja 45 dan nomor saya yang tadi satu soal. Baik, mohon maaf sekali hari ini tidak bisa sampai full setengah satu. Ada kegiatan lain yang lagi pada kejar target minggu ini harus beres. Untuk hari ini cukup pemaparannya. Pekan depan berarti Nadila ya. Deal, udah siap deal? Udah dong ya. Nadila kalau udah angkat alis berarti udah oke ya. Ya deal ya. Nanti kirim ke saya materinya deal. Pekan depan mudah-mudahan bisa offline ya. Mudah-mudahan saya juga bisa. Kalian juga sudah waktunya offline. Pertemuan terakhir pekan depan. Dan sesuai jadwal ujian, Matis itu pekan pertama kalau nggak salah. Bentar ya. Udah dapat jadwal ujian belum? Belum, Bapak. Belum dapat ya. Saya spill ya. Ini kelas A atau B? B. B 2023. Matis itu di hari Kamis tanggal 18 jam 8 pagi. Berarti, duh, kok Kamis? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Saya kira sekarang, ini di jam saya 12
garing 3. Saya kira tanggal 3 sekarang. Saya kira tanggal 12. Baik, berarti pekan depan pertemuan terakhir. Pekan berikutnya Kamis langsung ujian jam 8. Oke, materinya ya setelah UAS. Berarti nanti saya coba lihat lagi materi yang ingin disampaikan oleh Pak Tian untuk soal ujian, gitu ya. Pelajari lagi, khusus untuk grab ini, bagian grab dari kemarin sampai besok materinya. Tugas tambah kalian adalah membuat mind map tentang grab. Jadi saat saya bilang grab, kalian harus buat mind map-nya, semuanya termasuk kelompok yang memang presentasi. Grab itu apa aja, definisinya kah, bentuknya dan sebagainya, sampai ke eh, aplikasinya dalam dunia nyata untuk teknik grab ini, gitu ya. Jadi ketemu lagi pekan depan, insya Allah luring. Nah, pekan berikutnya langsung ujian untuk materi diskrit dari mulai setelah UTS sampai hari pekan depan. Oke, cukup jelas sampai sini? Ya, kelompok 9 closing dulu. Baik, terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua atas antusiasnya di pemaparan materi hari ini. Semoga kurang lebihnya bisa kita jadikan pelajaran buat ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beliau plus dulu buat kelompok 9. Sudah memaparkan cukup baik. Ya, mudah-mudahan depan-depan lebih baik lagi untuk yang berikutnya. Oh, berarti saya sama Dila ya. Bisa lah Dila sendiri ya, Dil ya? Enggak. Tumben Dila yang bisa banggut-banggut aja. Dila kalau udah Kemarin materi dia sama saya bilangnya ya. mau sendiri, Pak. Kenapa, Habibi? Kemarin Dila bilangnya malah mau sendirian, Pak. Oh iya, tadi geleng-geleng. Enggak kok, saya percaya Dila kok. Dila geleng-geleng. Saya nggak percaya Habibi kalau sekarang. Tenang aja, Dil. Kita bestie, Dil. Buat besok doang tapi, Dil. Baik, ketemu pekan depan, insya Allah materi tentang Shoptouchpad dan pewarnaan Grab ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita lebih banyak ke aplikatif. Teori untuk Grab sudah cukup nampaknya dari yang disampaikan oleh tim sebelumnya dan tim hari ini. Pekan depan insya Allah aplikatif untuk penggunaan dan manfaat dari Grab sendiri dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan bisa disajikan dengan baik oleh saya dan Dilem. Cukup ya, ketemu lagi pekan depan. Mohon maaf, tidak sampai habis. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih tugasnya Pak seperti Ahmad. biasa ya, Haris ya. Dikerjakan, dibuat G Drive klaim saya ya. Oke, Terima kasih, Pak. pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.